Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah analisis korelasi persen produk Oman menggunakan software Minitab. Ya. Sebelumnya telah kita bahas mengenai langkah-langkah analisis data, uji normalitas data menggunakan Minitab. Nah, syarat dari atau uji prasyarat dari analisis korelasi persen produk Oman salah satunya yaitu uji normalitas data, ya. Ada beberapa referensi yang mengatakan juga harus diuji linearitasnya, namun ada juga referensi yang mengatakan bahwa itu tidak perlu. Jadi uji prasyaratnya yang diperlukan hanya uji normalitas data. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis korelasinya saja, ya, karena sebelumnya telah kita bahas analisis uji normalitasnya, ya. Langkah-langkahnya kita siapkan dulu datanya, kita copy dari Excel, ya. Kemudian kita di sini di Minitab menariknya adalah kita bisa langsung copy paste dengan judulnya, ya, atau nama variabelnya. Beda dengan server-server yang lain. Kita copy, kita paste di atas, ya. Di sini dia tidak tercopy, ya. Kita tulis saja minat belajar, ya, kurung X. Di sini motivasi belajar, kurung Y. Ya. Nah, langkah-langkahnya kita masuk ke menu Start. Dia ada di basic statistik paling bawah, bukan paling bawah juga, ya. Ada di sini correlation. Kemudian kita masukkan datanya. Kita klik atau tekan keyboard Shift, ya. Tekan dulu satu minat belajar, kemudian Shift di keyboard, jangan dilepas, kemudian klik motivasi belajar. Setelah terblok semuanya, kita klik select, ya, seperti ini. Atau bisa satu-satu, klik 2 kali minat belajar, motivasi belajar, seperti itu bisa juga. Nah, di option di sini hanya ada 2 pilihan, percent dan Spearman correlation, ya. Nah, kita pilih percent correlation, korelasi persen produk Oman dengan confidence interval 95%, ya, 95,0, ya. Confidence interval ini kebalikan dari nilai alpha, ya. Alpha yang kalau kita menggunakan confidence interval 95, maka secara otomatis alpha yang kita gunakan adalah alpha 5%, ya, atau 0,05, yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai probability atau nilai signifikan dari uji korelasinya. Kita klik OK. Kemudian jika ingin mengeluarkan grafiknya, kita bisa mengeluarkan grafiknya, misalkan korelasi dan interval atau korelasi dan p-value-nya. Oke, result kita centang semua saja. Kita klik OK, kemudian terakhir kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya, ya. Kita perbesar. Nah, ini adalah sebaran datanya, ya. Sebaran datanya. Kita bisa melihat bahwa polanya itu dia linear, positif. Dia mengikuti garis yang miring dari sini ke sana, ya. Jadi dia secara grafik, ya, visual, dia mengikuti garis linear positif, ya. Kalau linear negatif dia akan seperti ini, dari atas kiri ke kanan bawah. Ini dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga dia diasumsikan dia positif, ya.
Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari nilai pairwise percent correlation. Nah, di sini kita lihat antara minat dan motivasi belajar. Ya. Ini tampilannya seperti ini karena kita pilih tadi pairwise. Nah, bisa kita setting juga jika kita ingin hasilnya itu dalam bentuk matriks. Kita hilangkan centang pada pairwise-nya. Nah, seperti ini. Oh, tadi sudah ada di atas ya. Ya, ini. Ini nilai dari persen korelasinya, ya. Namun jika ingin melihat signifikansinya, kita bisa lihat di pairwise persen korelasinya di sini. Kita lihat nilai p-value-nya atau nilai probabilitasnya atau nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang lebih kecil dari nilai alfa 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa minat belajar dan motivasi belajar itu berkorelasi. Untuk melihat apakah korelasinya positif atau negatif, kita bisa melihat nilai korelasinya di sini ada 0,431 yang menjelaskan bahwa hubungan minat dan motivasi belajar itu positif, dan nilainya sebesar 0,43, dia masuk dalam kategori sedang, sehingga kesimpulan akhir bisa kita jelaskan adalah bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan, terdapat hubungan positif sedang yang signifikan antara minat belajar dengan motivasi belajar. Demikian langkah-langkah analisis korelasi menggunakan aplikasi Minitab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.